Gue tuh sering kesel gitu sama sistem YouTube sekarang. Karena apa? Karena setiap kalau misalnya gue upload video shorts, pastinya kalau nggak keblokir sebagian atau nggak diblokir. Nah, ini kalau masalah diblokir sama blokir sebagian, oke lah. Tapi alasannya cuy, nggak make sense banget ya. Apalagi kalau misalnya kita udah tahu nih, udah ngedetail, udah tahu cara detailnya gimana, dan kita udah pangkas, tapi masih kena blokiran juga, anjay cuy. Nah di sini gue mau ngasih tahu kenapa YouTube bisa ngeblokir status akun lu, status video lu, dan juga bisa ngeblokir sebagian dari video lu juga. Hello guys, welcome in Bang Ari Jonong. Jadi kali ini gue mau sharing kalian. Jadi intinya guys ya, kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya kalian upload video shorts atau nggak video panjang, tapi ini lebih seringnya itu video shorts ya. Mungkin karena video shorts itu udah lebih banyak sekarang, dan kalau misalnya ada apa-apa pasti agak sedikit sensitif gitu, baik dari sound, visual, atau enggak kayak misalnya sound effect lah. Intinya kalau misalnya lu ada lagu yang copyright lebih dari 5 detik aja, nah lebih dari 5 detik itu udah pasti kena copyright. Walaupun lu cuma 1 detik sampai 4 detik, itu setahu gue guys ya, menurut keyakinan gue ini gak masalah. Tapi kalau misalnya itu udah lebih dari 5 detik, 10 detik, ini udah pasti kena copyright. Nah contohnya gimana bang? Sini gue kasih tahu. Untuk yang pertama, kasus yang pertama kita buka yang diblokir sebagian. Nah jadi diblokir sebagian ini contohnya misalnya kan gue bikin konten tentang bola guys ya di akun gue yang lain. Nah jadi ini akun gue yang lain tentang bola, ini kena blokir sebagian. Nah lu bisa lihat ya, konten yang diklaim ditemukan di video ini, penonton di wilayah berikut tidak akan dapat melihat video ini. Italia. Nah Italia guys ya, gue bikin video gol untuk Italia, tapi untuk warga Italia gue malah diblokir sebagian lah cuy. Intinya untuk negara Italia ini nggak bisa ngeliat lah pokoknya, mau itu menggunakan VPN atau apa itu nggak bisa. Tapi kalau misalnya kayak negara Spanyol lain-lain itu bisa. Nah ini gue bingung ya, padahal gue bikin apa, gol terbaik Liga Italia, tapi untuk diblokir sebagian negara. Ini mana negara Italia cuy gue diblokirnya ya. Dan ini bisa lihat aja nih ya, untuk ringkasannya ini pas gue klik ini, nah wilayah yang diblokir ini Italia. Dan lo bisa lihat lah, untuk orang-orang yang bisa ngeliat itu kayak Indonesia, Malaysia, India, Amerika Serikat, Meksiko, ini masih bisa lihat. Nah dengan waktu historisnya tertentu. Tapi ini ada beberapa hal yang bisa gue ambil tindakan. Misalnya ini harus dihapus, dipenggal segmennya. Nah kalau dipenggal gimana bang? Ya udah dipotong gitu. Dari detik 10 sampai detik 18 ini dipotong. Alhasil lu nanti kalau misalnya nonton video gua, ya udah dari detik 9 nanti tiba-tiba loncat itu ke detik 19. Intinya dipotong lah. Jadi kayak nggak nyambung gitu ya guys ya. Jadi ya udahlah biarin aja lah. Nah, tapi ada satu momen yang dimana gua ini udah benar-benar hapus semua, udah ikutin lah. Ini klaim-klaim gue mau ngecek aja gitu, mau ngetes. Ujung-ujungnya oke lah, malam ini aman guys ya, karena gue bisa itu ngeditnya itu malam. Untuk paginya gue fokus kerja yang lain. Nah, waktu gue ngecek lagi besok malamnya, kok tiba-tiba video gue nge-FYP. Pas gue ngecek, anjir tuh, ternyata kena blokir sebagian ya. Dan ternyata baru kena blokir sebagian tuh waktu siang-siang gitu, di saat gue lagi kerja, emang gak fokus ke YouTube yang ini. Nah gitu ya. Nah ini kurang lebih seperti ini, karena sound atau nggak karena visual, atau nggak mungkin karena kebijakan dari sananya juga. Dan kalau misalnya untuk yang diblokir nih guys ya, kayak diblokir gini, ini tanyanya itu udah fatal lah. Tapi masih bisa tuh untuk view-nya guys ya. Untuk view masih bisa. Nah kita lihat nih, lihat detailnya guys ya. Nah ini itu konten tentang Vinicius, gol terbaik di Madrid. Dan lo bisa lihat ya guys ya, video diblokir secara global, penggugat tidak mengizinkan. Intinya kalau misalnya kita pelajari lebih lanjut, itu kayak agak aneh sih menurut gue sih. Karena ya lu harus benar-benar hapus semua nih. Hak visual, hak cipta visualnya ini kena banget guys ya. Nah kita lihat nih berapa menit, contoh misalnya. Gila cuy, dari menit 30 sampai 40 kan lumayan cuy, 10 detik ya guys ya. Nanti loncat nih, kalau misalnya gue hapus dari sini nih, dari sini nanti tiba-tiba ke sini nih. Nah kan gak nyambung ya, beda segmen gitu, beda nomor gitu kan. Nah kalau di konten ini ya, ya itulah makanya ribetnya itu zaman sekarang guys ya. Dari segi sound, dari segi visual itu agak ribet. Tapi kalau mau sama teman-teman biar tahu kena hak cipta atau enggaknya, coba teman-teman searching aja audio yang kena hak cipta itu apa aja, yang nggak kena apa aja, terus visualnya gimana. Dan kalau misalnya teman-teman mau main aman, itu jangan lebih dari 5 detik sebisa mungkin. Ini menurut keyakinan guys ya. Menurut keyakinan gue seperti itu. Untuk soundnya, visualnya, segala macamnya. Makanya gue sering bilang gitu ke teman-teman yang editor, kalau misalnya lu pengen edit, sebisa mungkin ganti visualnya jangan sampai lebih dari 3 detik atau 4 detik. Karena kalau misalnya udah lebih dari 4 detik atau 3 detik, itu nanti bakal kena untuk segi hak ciptanya kalau misalnya dari konten di YouTube. Nah mungkin itu aja guys ya. Sisanya ya udah aman-aman aja tuh. Dan sekarang itu kebijakan terbaru juga YouTube, yaitu harus
20 juta jam tayang untuk shorts, dan 8.000 jam tayang untuk video long. Ya bisa dibilang agak diperketat, cuman penghasilannya pasti lebih tinggi guys ya. Ya lumayan lah untuk akun-akun YouTube gue yang lain. Nah mungkin itu aja guys. Menurut kalian gimana? Kenapa video kalian itu bisa kena blokir atau nggak blokir sebagian? Coba tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat and next time. Bye.